Karena itu indikasi kesuksesan atau keberhasilan kita sebagai seorang pemimpin. Nah, Bapak Yesus Kristus, tolong diperhatikan bagian slide berikutnya. Kita akan masuk tentang grafik berbagai gaya kepemimpinan. Saya ambil dari Grady Management Black. Bapak Ibu bisa menjelaskan dulu tanda panah yang di atas ini. Ya, tanda panah yang ke atas ini. Ini berarti kan tinggi. Apa maksudnya tinggi? Orientasi. Jadi panah ke atas ini, grafik di atas ini. Ya, orientasi terhadap manusia. Artinya memperhatikan karyawan, orang dilayani sangat tinggi. Ya, itu arti dari tabel yang ke atas ini. Garis yang ke atas ini. Sedangkan garis yang mendatar ini. Orientasi terhadap hasil, produksi, program tinggi. Oke, kita ambil contoh. 1,1 artinya adalah pemimpin dalam konteks ini memperhatikan orang-orang yang dipimpin sangat rendah. Hanya sebatas satu. Ya, artinya orang itu hanya disuruh ngumpul, datang, hadir. Cuma itu doang. Tetapi orang-orang yang disuruh ngumpul, datang dan hadir di tempat itu tidak tahu lakukan apa, kerjakan apa dan buat apa, nggak tahu mereka. Makanya di sini orientasi terhadap program tujuan. Terus ini yang disebut dengan namanya gaya kepemimpinan tandus. Artinya jangan sampai kita mengumpulkan banyak orang di sebuah gereja, sebuah pelayanan, sebuah persekutuan, sebuah kantor hanya untuk ngerumpi, buang-buang waktu, tenaga, pikiran dan hidup. Bertahan nggak ini? Enggak, lama-kelamaan bubar. Bahkan masih lebih bisa bertahan kelompok-kelompok arisan dibanding gaya kepemimpinan tandus ini. Kalau kelompok arisan, jelas ada tujuannya kan? Orang datang. Karena nanti orang itu akan berpotensi masih bisa dapat giliran dapat arisan kan gitu ya. Tapi kalau yang di sini disuruh ngumpul, nggak tahu, nggak ngerti mau buat apa, lakukan apa. Cuma disuruh. Ya. Oke, itu satu. Nanti pendalamannya saya jelaskan nanti dalam slide berikutnya. Lalu kita beralih ke 1,9. Ini gaya kepemimpinan klub. Oke, artinya apa Bapak Ibu? Pemimpin dalam konteks ini sangat begitu memperhatikan, sangat begitu fokus, sangat begitu peduli terhadap orang-orang yang dipimpin. Artinya apa? Orang-orang yang dipimpin itu diperhatikan segala kebutuhan dan keperluannya. Bahkan juga dijaga perasaan orang-orang yang dilayani itu. Supaya tidak ada yang tersinggung, bahkan tidak ada yang tersindir. Maka pemimpin dalam konteks ini khotbahnya hanya mengenaskan di kuping. Tapi tidak menubatkan dan tidak mengubahkan. 1,9. Sayangnya, walaupun orang-orang yang dipimpin di gereja, di pelayanan, di perusahaan itu dijaga hatinya, dijaga perasaannya, kan gitu ya. Tapi mereka tidak pernah didorong, dilatih untuk mengerjakan, melakukan, menghasilkan sesuatu, nggak pernah. Maka di sini Bapak Ibu, ya sangat rendah sekali. Target dalam pencapaian tujuan rendah, cuma satu kok. Tapi memperhatikan perasaan, hati, dan pikiran orang yang dipimpin sangat tinggi 9. Jangan sampai gereja kita, perusahaan kita jadikan hanya untuk mengumpulkan banyak orang, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mengerjakan dan menghasilkan apa-apa. Sia-sia. Pertanyaannya, gereja, pelayanan, perusahaan, kalau memakai gaya kepemimpinan ini, bisa bertahan lama nggak? Nggak lama bubar. Karena pasti akan ada orang-orang yang merasa tidak
Diberikan kesempatan untuk maju, berkembang, dan bahkan melakukan sesuatu hal yang baru. Bubar itu pelayanan. Kita beralih ke gambar yang paling bawah, grafik yang di bawah. Oke, tolong Bapak Ibu perhatikan. Karena saya berharap semua materi kita harus bisa Bapak Ibu ajarkan ke jemaat ya. Saya nggak mau materi ini hanya berhenti di Bapak Ibu. Itu namanya saya gagal mengajar Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bisa mengajarkan materi ini kepada orang lain. Karena itu salah satu misi sekolah teologi kita yang membedakan dengan sekolah teologi yang lain. Ya, Bapak Ibu. Sekarang di sini kita lihat 9,1 apa artinya? Oke, orientasi ya dalam mendorong karyawannya, jemaatnya supaya melayani sungguh-sungguh, supaya memberitakan Injil. Luar biasa. Dipush terus jemaatnya, karyawannya untuk menghasilkan. Tapi saya nggak peduli dengan perasaan jemaatnya atau karyawannya. Artinya apa? Karyawannya nggak pernah digaji. Dalam konteks ini pengusaha atau pemimpin atau pendeta taunya apa? Hasil, hasil, hasil. Tapi perhatian kepada jemaatnya redahkan. Nih, Bapak Ibu, cuma satu. Tapi orientasi terhadap hasil produksi tinggi sekali. Ini juga masalah. Karena ini membuat gaya seorang pemimpin apa? Otoriter. Orientasi pemimpin dalam konteks ya ini 9,1 ini sih. Maka kalau karyawan, kalau pengerja di gerejanya tidak menghasilkan, pecah, pecah, pecah. Itu gayanya. Artinya, bertahankah pelayanan organisasi usaha bisnis yang kita kembangkan dengan pakai gaya kepemimpinan? Ya, otokratis ini, udah. Di awal mungkin ada pencapaian yang luar biasa. Tapi lama-kelamaan, satu persatu karyawan kita itu akan mundur. Satu persatu majelis pengerja kita gereja akan selesai. Karena pemimpin hanya taunya hasil, hasil, dan hasil. Nanti saya jelaskan lebih jauh, ya, uraiannya. Kita masuk ke 5,5. Oke, artinya begini Bapak Ibu. Orientasi pemimpin dalam memperhatikan, ya, memperhatikan orang yang dipimpin lumayan. Dia menghargai, dia memfasilitasi, dia membimbing, dia mengajak, dia menggaji juga karyawannya. Tapi sedang-sedang saja. Begitu ya. Lalu bagaimana dengan produktivitas atau hasil yang dikerjakan oleh karyawannya atau tim pelayanannya? Sedang-sedang juga. Maka ini disebut dengan namanya gaya kepemimpinan mediokritas. Artinya, ini gaya kepemimpinan hanya tinggal diam di dalam zona nyaman. Minggu lalu sudah kita bahas tentang zona nyaman. Lama-kelamaan, gaya kepemimpinan yang kita pakai dengan model 5,5 ini juga tidak bertahan lama. Karena akan cenderung ini stagnan. Karena tadi, konflik yang dihadapi di dalam gaya kepemimpinan seperti ini, itu selalu memakai cara apa? Menghindar. Padahal tidak semua konflik itu harus selalu jalan keluarnya menghindarkan. Enggak, cuma 1% kok. Konflik yang bisa kita atasi dengan menghindar. 99% harus kita hadapi langsung. Ini juga tidak baik. Tidak maksimal gaya kepemimpinan 5,5 atau mediokritas ini. Karena cenderung kompromistis, pragmatis, suam-suam kuku. Gaya kepemimpinan yang paling ideal 9,9. Artinya apa? Dia memperhatikan kebutuhan orang yang dipimpin, jemaatnya, karyawan, stafnya. Dia konsen memenuhi kebutuhan dan keperluan-keperluan mereka.
gajinya, tunjangannya, ya, pelatihan-pelatihan, pengembangan-pengembangan skill, keterampilannya terus disupport. Tapi di sisi lain, semua fasilitas, semua sarana yang dia berikan kepada karyawannya, kepada orang-orang dilayani, harus dalam rangka mencapai hasil yang tinggi sebesar 9. Jadi, di sini kita lihat gaya pemimpin dalam konteks 99,9 ini, dia maksimal mengembangkan potensi kemampuan orang yang dipimpin. Dia maksimal memenuhi kebutuhan dan keperluan orang yang dipimpin. Tapi dia juga menuntut hasil dari apa yang diberikan oleh pemimpin kepada orang yang dipimpin. Dan saya kira ini wajar. Karena kita berkata, apa yang kita tabur akan kita tuai. Wajar dong kalau Bapak Ibu digaji, karena Bapak Ibu digaji di perusahaan Bapak Ibu dengan gaji yang tinggi, wajar. Kalau pengusaha atau owner atau komisaris yang menggaji Bapak Ibu, Bapak Ibu menghasilkan sesuatu dari itu. Karena Bapak Ibu sudah diberikan hak yang maksimal, tunjangan yang maksimal, fasilitas yang maksimal. Wajar. Kalau pengusaha atau pemilik meminta menuntut kita juga memberikan kontribusi yang harus juga sama maksimal. Kalau kita kembali kepada gaya kepemimpinan Yesus, ada di posisi 9,9. Waktu Yesus rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kita dan berikan kita jaminan hidup di dunia ini dan juga jaminan hidup kekal di surga. Tuhan Yesus katakan, engkau harus menghasilkan buah. Kan gitu kan Bapak Ibu? Kita harus menghasilkan buah. Yohanes pasal 10. Kalau tidak menghasilkan buah, digunting, dipotong. Kan gitu. Artinya Yesus tidak mau menyia-nyiakan pengorbanannya yang begitu mahal untuk kita tanpa buah, tanpa hasil, untuk memberitakan Injil selama kita di dunia. Yesus tidak mau itu. Kita harus juga produktif. Saya berharap Bapak Ibu jangan ada yang berpikir kejam juga Yesus. Enggak kejam lah. Enggak. Jago itu. Kejar. Saya kasih contohnya. Bapak Ibu punya anak. Pasti dong. Boleh dong. Wajar dong. Udah menyekolahkan anak itu di sekolah yang terbaik. Fasilitas yang juga baik. Segala kebutuhan dan keperluan juga baik oleh kami. Wajar kan kalau kita orang tua meminta mana nilaimu nak? Wajar kan? Salah gitu. Dosa nggak tuh? Wah, karena kita telah menabur kebaikan. Dengan fasilitas mereka wajar saja kalau kita juga mau menuai hasil dari kebaikan yang sudah kita kasih. Yesus juga memakai model yang sama. Mari kita lihat lebih jauh lagi penjelasan dari setiap ya gaya kepemimpinan dalam grafik. Bapak Ibu, kita mulai dari gaya kepemimpinan tandus yaitu 1,1 yang paling bawah Bapak Ibu, paling bawah. Ya ini. Nah, gaya kepemimpinan ini berada di posisi rendah. Kepeduliannya terhadap jemaatnya atau karyawannya rendah juga. Dorongan yang diberikan kepada jemaatnya atau karyawannya untuk menghasilkan atau untuk mengerjakan atau untuk melayani. Rendah dua-duanya. Oke. Yang kedua, dalam konteks ini,
Pemimpin tidak mau terlibat dengan karyawan atau orang yang dilayani, ya Bapak Ibu, tidak mau terlibat dengan lebih dekat dengan mereka. Bahkan cenderung pemimpin membiarkan orang yang dipimpin itu biarin hidup sendiri, berpikir sendiri, mau buat apapun juga sendiri. Pokoknya apa? Mereka pakai istilah, ya suka-suka lo, atau suka-suka gue. Mau masuk ke, mau tidak masuk ke, mau tidur ke, terserah. Jadi pembiaran, ya di kalangan orang-orang yang kita pimpin dalam konteks ini, Bapak Ibu. Ya, hasil ada nggak? Enggak, dibiarin kan? Hasil. Ada target yang dicapai nggak dalam perusahaan atau dalam pelayanan? Enggak ada. Karena pemimpinnya aja nggak peduli kok, pendetanya juga nggak peduli, nggak ngurusin itu kok. Jadi artinya apa? Jemaat itu datang ke gereja, ya terserah lo mau datang lo atau tidak terserah. Gue juga bukan urusan gue. Gue juga nggak untung, gue juga nggak rugi, kira-kira begitulah. Bahkan jemaahnya, pendetanya juga nggak tahu jemaahnya sudah meninggal atau mau meninggal atau masih hidup, nggak tahu dia. Dan memang dia tidak mau tahu tentang itu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah pasti pertanyaan muncul di dalam pikiran Bapak Ibu. Pak Tony ada nggak gereja yang begini ya? Ada nggak perusahaan yang begini? Bisa saja ada. Karena faktanya gaya kepemimpinan ini lahir dan muncul karena ada kasus itu kan. Itu ada. Ya, bisa ada ya. Karena pemimpinnya tidak pernah belajar berbagai gaya kepemimpinan. Dalam rumah tangga, saya juga menemukan ada suami dan istri pakai gaya kepemimpinan. Tandus ini Bapak Ibu. Artinya apa? Suaminya nggak pernah peduli. Istrinya ada di rumah atau tidak. Istrinya juga tidak mau peduli. Suaminya masih hidup atau sudah mati. Karena kenapa? Pagi hari, iya, dia nggak pernah siapkan sarapan untuk suaminya. Bahkan suaminya sudah pergi ke kantor, dia baru bangun dari tidur. Berarti kan nggak peduli kan. Anak-anaknya belajar atau tidak, nggak diurusin papa mamanya juga. Maka apa yang terjadi? Anaknya liar, mencari jalan hidup sendiri. Yang akhirnya mereka terlibat dengan pergaulan bebas. Gaya kepemimpinan tandus. Ini banyak dilakukan orang. Maka saya kasih contoh, dalam keluarga banyak dilakukan ini. Banyak terjadi kok kasus. Saya berharap Bapak Ibu kita jangan memakai gaya ini ya. Karena ini masalah. Pertanyaannya, adakah kelebihan gaya kepemimpinan tandus ini? Memang ada. Sedikit. Apa sisi positifnya? Gaya kepemimpinan tandus ini, karena tadi kan memberikan keleluasan, kepercayaan untuk mengerjakan, membuat, menghasilkan apapun bagi jemaatnya, bagi karyawannya kan. Ini bisa menjadi positif jikalau dalam satu waktu tertentu. Tapi kalau untuk jangka panjang nggak boleh dipakai ini. Karena kenapa? Tidak produktif untuk orangnya, untuk orang yang dipimpin dan juga untuk pencapaian hasil. Nah, kelemahannya apa? Banyak. Satu, pemimpin tidak memiliki visi, tujuan, misi, kepedulian. Untuk apa orang itu dikumpulkan? Nggak punya visi, misi, tujuan dia. Dia nggak mau tahu. Dia tidak punya kepedulian. Orang itu dikumpulkan mau lakukan apa, mau kerjakan apa, mau tuntaskan apa, nggak mau tahu dia. Aboro-boro. Bagaimana memimpin mengajar orang yang dikumpulkan, jemaat yang dikumpulkan itu atau karyawan yang yang datang itu menghasilkan sesuatu. Karena pemimpinnya nggak peduli. Bahkan dalam kondisi seperti ini, pemimpin tidak memiliki kepedulian, melatih, mengembangkan, membimbing. Bahkan juga memacu pertumbuhan rohani, termasuk keterampilan pengetahuan orang yang dipimpin. Sangat banyak kelemahan. Lalu gaya kepemimpinan yang kedua,
Yang 1,9 yang di atas ini Bapak Ibu. Gaya kepemimpinan. Artinya pemimpin memiliki kepedulian yang amat dan sangat tinggi terhadap orang yang dipimpin. Tapi saya, pemimpinnya tidak berpikir dan tidak berusaha menolong orang yang dipimpin untuk mengerjakan, untuk menghasilkan, untuk menyelesaikan, untuk membuat sesuatu yang lebih. Enggak terdorong dia. Yang penting orang mangan, orang ngumpul. Pemimpinnya ini hanya mau disukai, disayangi, dihormati oleh orang yang dipimpin atau jemaatnya atau karyawan. Maka pemimpin tipe begini tidak punya ketegasan, tidak punya kedisiplinan dan memimpin orang-orang yang dipimpin. Karena prinsipnya, ah, yang penting hubungan saya dengan dia baik. Saya kemarin menegur seorang profesional karena dia sedang berkonflik dengan atasannya, manajernya. Dia bilang begini ke saya, Pak Tony, selama ini memang saya tipe orang. Ada yang nggak beres, saya bilang beres. Gitu. Ada yang saya tidak sukai, saya katakan saya suka. Motif atau tujuan saya apa? Karena saya tidak mau ada konflik, kata dia. Saya bilang begini, selama kita hidup di dunia ini, tidak ada kehidupan tanpa konflik. Saya ulangi Bapak Ibu ya, prinsipnya ini saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu. Selama kita hidup di dunia ini, tidak akan pernah kehidupan yang tanpa konflik. Kecuali kalau sudah di surga. Selama kita hidup di dunia ini, pasti ada namanya tantangan. Pasti ada yang namanya target. Pasti ada namanya hasil. Pasti ada yang namanya pencapaian dan tujuan. Maka kita tidak boleh selalu menghindari itu. Hanya di surga kok. Kita sudah aman, tentram, damai, dan sejahtera. Maka saya bilang, hilangkan mentalitas, pola berpikir, sifat karakter yang hanya menyenangkan atasan tanpa mengerjakan, tanpa berbuat sesuatu, tanpa melakukan koreksi terhadap yang salah. Dalam konteks ini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, pemimpin ingin memahami karyawannya terus-menerus dengan harapan. Yang penting hubungan saya dengan karyawan saya baik. Sehingga model kepemimpinan begini akan dimanfaatkan oleh karyawan mengambil moto ABS, asal babi senang. Itu. Padahal banyak yang tidak beres. Kadang-kadang kita juga bisa terjebak dalam pola gaya kepemimpinan seperti ini. Kita udah tahu jemaat itu berdosa, lakukan kesalahan, tapi kita pakai kacamata kuda. Kita tidak mau menegur, tidak mau mengoreksi, tidak mau membimbing itu jemaat untuk bertobat dari dosanya. Salah Bapak Ibu Pendeta. Kita akan dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan di kemudian hari. Karena kita tidak menegur orang itu, hanya dia mati masuk neraka. Tapi pertanggungjawaban itu Tuhan tentu dari kita. Karena kita tahu kebenaran, tapi kita tidak ngasih tahu bagaimana orang itu hidup dalam kebenaran. Dalam konteks ini karyawan akan sering mengambil jalan pintas. Ya, akan mengambil jalan pintas untuk hanya menyenangkan atasannya Bapak Ibu. Di gereja kita banyak menemukan tipe-tipe yang beginian Bapak Ibu. Kalau ketemu sama Bapak Ibu Pendeta, ya Pak Pendeta, puji Tuhan, haleluya, gitu ya. Lalu khotbah kita pun apa? Khotbah-khotbah yang takut memperingatkan dosa orang.
Sehingga jemaat itu tidak bertobat dan berubah. Ya. Nah, adakah kelebihan dari gaya kepemimpinan ini? Ada, tapi nggak terlalu banyak. Ya, kelebihannya tadi kepedulian terhadap masalah karyawan, masalah jemaat kan sangat tinggi, bagus sebenarnya. Tapi jangan hanya berhenti di situ gitu loh. Artinya apa? Jangan kita jadikan perusahaan itu, jangan kita gaji orang hanya untuk menyenangkan perasaan orang. Jangan kita melayani jemaat hanya untuk apa? Menyenangkan hati mereka. Jangan. Tuhan Yesus tegas ya terhadap para murid. Bahkan Petrus pernah ditegur oleh Tuhan Yesus dengan berkata, hei, engkau ular beludak. Apa gitu Bapak Ibu? Artinya Yesus tidak mau menyenangkan hati para murid. Kalau dosa-dosa, kalau salah ya salah. Tapi motif atau tujuan Yesus kan konstruktif membangun, menyadarkan, menobatkan, membimbing para murid supaya menjadi lebih baik. Ya, itu kelebihannya Bapak. Kelemahannya nggak produktif, nggak ada hasil. Jemaat itu tidak punya beban mendoakan orang-orang belum bertobat supaya bertobat. Jemaat itu, majelis diaken itu tidak punya beban untuk bertakan ini, untuk ambil bagian dalam pelayanan. Karena mereka hanya mengambil posisi apa? Hanya menjadi penikmat pelayanan, hanya menjadi penikmat berkat, hanya menjadi penikmat gaji, fasilitas dari perusahaan. Tapi tidak berbuat apa. Gaya kepemimpinan yang ketiga. Gaya kepemimpinan yang ketiga ialah 9,1. Ya. Nah, berarti ini grafik yang di bawah Bapak Ibu, yang ke kanan. Kalau dari saya. Otokratis. Artinya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, pemimpin hanya fokus pada pencapaian hasil tugas atau produksi, tapi minim rendah perhatian dalam memperhatikan kebutuhan dalam membina membimbing jemaatnya atau karyawannya. Yang penting hasil, hasil, hasil. Itu aja yang selalu dipikirkan. Ya. Nah, karena orientasinya adalah hasil, maka Bapak Ibu ya melupakan mengabaikan pemenuhan kesejahteraan, gaji, kenaikan jabatan, tunjangan, fasilitas bagi karyawannya. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu apakah sedang bekerja di sebuah usaha atau bisnis yang pemimpinnya begini gayanya ya. Tapi nanti kita diskusikan lah. Di situ orientasinya. Tuntutannya hasil terus, tapi nggak pernah peduli karyawannya masih hidup atau sudah mati. Nggak peduli. Agak ya, kejam gaya kepemimpinan sebenarnya. Pemimpin dalam konteks ini sangat menjaga wibawanya, otoritasnya. Maka cenderung memang gaya kepemimpinan yang dipakai dalam hal ini adalah otoriter. Karyawannya pun jangan coba-coba kasih saran, masukan, pertimbangan. Semua informasi, semua ide dan kreativitas top down dari atas ke bawah terus. Nah, agak mengesalkan juga kalau kita punya punya pendeta yang jenis begini ya. Tahunya kita harus mengerjakan apa yang dia mau, tetapi dia nggak pernah peduli. Kita jemaatnya, kita majelisnya, pengerja pelayannya sedang sakit. Boro-boro dikunjungi, didoakan aja kagak. Yang penting bagi dia, Bapak Ibu datang hari Minggu ya.
Untuk apa? Melayani. Eh, gaya kepemimpinan ini sebenarnya ada sisi positifnya untuk kondisi-kondisi darurat. Misalkan Bapak Ibu, waktu pandemi COVID kemarin kan banyak perusahaan yang belum tikar ya. Memang gak ada pilihan. Para pengusaha itu harus melakukan pengurangan karyawan. Itu kondisi real. Karena ekonomi sedang mengalami pasang surut. Nah, demikian juga halnya misalkan kenaikan harga BBM yang seringkali kita protes. Ya, kenapa alasannya pemerintah menaikkan harga BBM itu? Karena memang kenyataannya harga minyak dunia tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikendalikan. Kan gitu kan Bapak Ibu? Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, pemerintah harus mengambil keputusan yang tidak populer, yaitu menaikkan harga BBM. Tapi kita bersyukur di era zaman Jokowi. Ya, waktu harga minyak dunia mengalami penurunan, pemerintah juga menurunkan harga BBM. Kalau zaman dulu sebelum Presiden Jokowi, kalau sudah naik sampai Tuhan Yesus turun kedua kali, ini tidak akan pernah turun harga BBM. Naik terus, naik terus gitu. Nah, nah di sini saya lihat, ya presiden kita itu punya gaya kepemimpinan yang ya tidak selalu menganut gaya kepemimpinan yang otokratis ini Bapak Ibu. Enggak. Tapi ada juga pakai gaya kepemimpinan demokratis. Nah, kelebihan gaya kepemimpinan ini apa? Menempatkan efisiensi. Betul. Artinya apa? Semua orang harus menghasilkan sesuatu. Apalagi kalau kita digaji. Harus dong hasilkan buat sesuatu. Gitu kan. Tapi itu tadi. Kalau kita mau menuntut orang itu melakukan sesuatu hal yang lebih, lebih, dan lebih besar. Kasih juga dukungan. Kasih juga kontribusi. Kasih juga fasilitas yang sama besarnya. Supaya dia bisa efektif. Jangan hanya menuntut hasil. Tapi dukungan minim. Itu kelebihannya memang di sini. Efisiensi dalam menghasilkan sesuatu. Kelemahannya, pemimpin tipe ini cenderung otoriter. Memaksakan apa yang ada di pikirannya kepada orang dipimpin. Maunya hanya dia menjadi sumber ide dan kreativitas. Yang dari bawah nggak boleh. Cenderung memiliki aturan yang ketat. Serta kebijakan dan prosedur kerja yang amat ketat. Bahkan pemimpinnya cenderung tidak memberikan perhatian kepada orang yang dipimpin. Lagi-lagi, gereja, pelayanan yang memakai gaya kepemimpinan otokrasi ini secara permanen dia tidak lihat situasi dan kondisi jemaatnya, ini juga akan mengalami masalah. Masalahnya di mana? Jemaat itu lama kelamaan akan ambil posisi mundur tuh. Karena kenapa? Asupan kebutuhan rohaninya juga tidak diperhatikan oleh gembala. Padahal di sisi lain Bapak Ibu, kita hamba Tuhan ditopang didukung oleh persembahan jemaat ya. Rasanya tidak adil lah. Kalau kita hanya menjadi penikmat dari persembahan jemaat, tapi kita tidak peduli kebutuhan rohani mereka. Semua katakan itu namanya hamba Tuhan yang keterlaluan. Nggak boleh kita bangun pola pikir itu, tapi harus kita buang jauh-jauh. Pola kepemimpinan yang 5,5, yang mana ini? Yang zona amat, Bapak Ibu. Orientasi terhadap manusia sedang dan juga pencapaian tujuan sedang. Gaya kepemimpinan ini mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan orang dan hasil. Nah, seimbang kebutuhan, pemenuhan kebutuhan orang yang dilayani atau karyawannya dan juga hasil yang diproduk oleh karyawannya. Ya. Nah, pemimpin hanya bisa mendapatkan nilai rata-rata saja, sedang-sedang saja. Artinya apa? Dia memperhatikan kebutuhan jemaatnya atau karyawannya biasa-biasa saja. Sehingga karyawannya tidak bisa produktif. Karyawannya tidak bisa menghasilkan sesuatu hal yang lebih besar. Wajar saja Bapak Ibu. Karena karyawannya atau jemaatnya juga tidak dikasih fasilitas sarana atau gaji
yang maksimal. Sedang-sedang saja. Maka dalam konteks ini pemimpin tidak bisa negas menuntut jemaat atau karyawan yang menghasilkan profit target yang lebih. Nggak bisa. Karena kenapa? Wajar. Misalkan karyawannya digajinya juga pas-pasan. Kan gitu ya. Lalu bagaimana? Dia bisa menghasilkan sesuatu hal yang lebih. Gajinya juga pas-pasan, fasilitasnya juga kosong. Kan gitu. Nah, ada kelebihan gaya kepemimpinan ini. Di mana pemimpin mencoba menjaga keseimbangan antara kepentingan tugas yang akan dikerjakan oleh karyawan atau jemaatnya selalu diseimbangkan dan juga dengan pemenuhan kebutuhan. Mungkin juga persoalannya di sini masalah aset ya, modal dari pengusaha masih belum tidak terlalu besar. Sehingga memang ada keterbatasan dalam menggaji karyawannya. Artinya, kalau dalam kondisi modal usaha atau bisnis itu masih membangun, memang ini gaya kepemimpinan ini boleh dipakai. Tapi memang konsekuensinya kita nggak bisa mengejar, menuntut dari karyawan atau jemaat untuk loyal. Karena kenapa? Bentuk pelayanan kita kepada jemaat itu juga kan tidak maksimal. Kelemahannya, karena pemimpin selalu menyeimbangkan antara kepentingan tugas dan kebutuhan orang yang dipimpin, maka pemimpin menjadi moderat. Hasilnya biasa-biasa saja, tidak pernah melebihi target. Bahkan cenderung gaya kepemimpinan yang dipakai oleh pemimpin kompromistis. Artinya apa? Ya sudahlah, kita hanya bisa hasilkan segini ya sudah, nggak apa-apa, udah cukuplah itu kan gitu. Jadi nggak ada jenjang pencapaian yang lebih tinggi. Hasilnya pun rata-rata saja. Ya, ini untuk kondisi tertentu boleh dipakai, tapi untuk permanen jangka panjang nggak bisa. Ini akan merugikan gereja, perusahaan, atau kita sebagai pemimpin. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, 9,9. Berarti ini yang ini. Orientasi terhadap manusia sangat tinggi. Ya, orientasi terhadap pencapaian target sangat tinggi. Artinya pemimpin yang berorientasi pada gaya ini seharusnya nggak usah mengubah gaya kepemimpinannya ke model gaya kepemimpinan 1,1, 1,9, 9,1, 5,5. Jangan. Karena ini gaya kepemimpinan yang paling maksimal, sebenarnya paling terbaik sebenarnya. Jadi konsisten saja mempertahankan gaya kepemimpinan tim ini. Yang kedua, pemimpin dan pegawainya membentuk tim yang erat dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas. Jadi di sini memang semua orang yang dipimpin, karyawan, majelis, pendatua, diaken, sintua, dengan pendeta itu bisa menyadari betul tanggung jawab peran masing-masing. Tahu bagiannya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing, pekerjaannya masing-masing, pelayanannya masing-masing, tahu. Dalam hal ini pemimpin tidak usah minta dihormati, tapi dengan sendirinya karyawan itu, jemaat yang kita layani akan menaruh hormat kepada kita. Karena kita juga maksimal melayani mereka, memimpin mereka, melatih mereka, membina mereka. Bahkan dalam dunia usaha kita juga maksimal menggaji mereka kan. Maka dengan semua kemaksimalan itu, mereka juga menjadi hormat, menjadi segan, bahkan menjadi loyal. Mengeluarkan, memakai waktu, tenaga, dan pikiran mereka dalam mencapai hasil atau tujuan atau target. Karena ada respon yang baik antara karyawan yang begitu tinggi dan juga hasil yang akan mereka berikan. Lagi-lagi, karena pemimpinnya tidak hanya menuntut hasil, tapi pemimpinnya juga memperhatikan detail kebutuhan, keperluan dari orang-orang yang dipimpin. Gaya kepemimpinan ini memang sangat menekankan pencapaian tugas, tapi tidak hanya tugas atau hasil yang dikejar atau yang harus dihasilkan oleh karyawan, tetapi dia juga mengejar bagaimana supaya jemaatnya, karyawannya terpenuhi kebutuhan dan keperluan.
Selalu itu diupayakan dan diusahakan oleh pemimpin. Dalam konteks ini, bagaimana dengan karyawan atau jemaat? Memahami betul organisasi ini tujuannya apa, visinya apa, misinya apa, program kerjanya apa. Tahu mereka. Dengan semua pemahaman dan pengetahuan itu, mereka ambil komitmen dan keputusan untuk ambil bagian dalam peran dan fungsi mereka masing-masing. Melakukan dengan maksimal. Karena mereka menganggap, nggak enak, saya sudah digaji besar, masa saya nggak lakukan apa-apa, saya tidak buat apa-apa, nggak enak dong. Nah, mulai hati nurani jalan, kan gitu kira-kira. Nah, jemaat, kalau sudah sampai dalam posisi seperti ini, Bapak Ibu pemahamannya, dia akan menghargai, oh iya ya, Pak Pendetaku aja mendoakan saya tiap hari, melayani saya tiap minggu, menggembalakan saya, membimbing saya, melatih saya. Wah, saya harus berbuat lebih dong, kan kira-kira begitu. Maka enak sekali, ya, mengembangkan pelayanan atau orang-orang kita pimpin dalam posisi seperti ini. Ini adalah gaya kepemimpinan Tuhan Yesus. Saat terlihat dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka, para murid, berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sambil ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Dan Tuhan katakan, "Aku siap menyertaimu, siap menjagamu, siap memberkatimu, siap memeliharamu, siap mengawasi dan memimpin." Ini adalah gaya kepemimpinan Tuhan Yesus. Sehingga para murid itu walaupun sudah ditinggal, loyal sampai mereka mati. Loyal memberitakan Injil. Sampai dampak penginjilan itu kita rasakan. Sampai kepada kita. Dan juga roh penginjilan itu masih dan terus ada sampai hari ini. Juga sampai Tuhan Yesus datang kedua. Tuhan Yesus memberkati.